Anda datanglah ke abang gorengan, lihat ada warna-warni di situ. Satu warna saja, coklat. Dan itu pun digoreng berulang-ulang, ya. Udah minyaknya, udah apanya segala macam. Kemarin pas ngisi di Batam ada bapak-bapak yang dia kirim surat sama saya dengan perasaan haru dan iba. Dia bilang, dokter, dia bilang gitu, saya ini penjual gorengan. Ya bisa dikerjakan ya, dan simpel kok sebenarnya. Jadi makanan terbaik itu adalah semakin fresh makanan tadi dimakan semakin baik. Semakin fresh semakin baik. Jadi kalau Anda punya pohon jeruk di rumah, jeruk yang baru dipetik sama jeruk yang ada di supermarket, itu kandungan antioksidannya beda. Ya, maksudnya apa? Ya, saya memotivasi diri saya dan Anda kalau ya minta sama Allah Al-Wasi yang maha luas untuk kita punya rumah yang luas. Supaya apa? Bisa nanam. Bisa nanam, bisa ternak. Jadi misalkan mau masak ikan, ambil dari kolam. Gitu kan? Mau masak ayam, ambil dari ayam kita. Nggak perlu beli ayam di pasar yang nggak jelas juga motongnya kayak apa. Gitu kan? Yang nggak jelas, nggak sehatnya juga. Coba lihat. Anda lihat nggak ayam-ayam potong yang dibawa dari kota-kota di Jawa Barat segala macam, naik mobil truk itu loh. Lihat wajah ayam itu nggak? Apa wajahnya? Sedih kan? Sendu gitu kan? Menanti ajal. Nah, sesuatu yang kita makan itu akan mempengaruhi kita juga. Gitu. Itu hukumnya kayak begitu. Jadi kalau ayamnya nggak bahagia waktu dipotong, kita juga ngefek, kena. Perasaan mereka itu akan kena. Ya. Maka dalam Islam kalau mau motong kayak kita lihat kurban gitu kan. Kurban. Waktu mau motong kurbannya, kambing kan happy banget. Mereka nggak tahu bahwa ini hari terakhir hidup mereka kan, kambing itu. Tapi waktu mau diambil, kita nggak boleh tunjukin pisau. Supaya apa? Supaya mereka nggak stres. Kalau stres, ada hormon stres yang ngalir di badan mereka. Apa yang kita makan kan menjadi bagian dari gen kita. Kenapa banyak orang zaman sekarang lemah, letih, lesu, nggak ada semangat? Kayak ayam. Kan kebanyakan ayam potong mungkin, wallahu alam. Ya. Jadi caranya gimana? Ya ganti dengan yang berwarna-warni, ada sayur, ada buah kan fresh gitu kan. Kenapa banyak orang yang ya tadi salah satu kayak ngantuan gitu kan, karena nggak ada warna-warni kehidupannya. Anda datanglah ke abang gorengan, lihat ada warna-warni di situ. Satu warna saja, coklat. Dan itu pun digoreng berulang-ulang, ya. Udah minyaknya, udah apanya segala macam. Kemarin pas ngisi di Batam ada bapak-bapak yang dia kirim surat sama saya dengan perasaan haru dan iba. Dia bilang, dokter, dia bilang gitu, saya ini penjual gorengan. Dan Anda ya, kita tuh jangan repot menjadi malaikat pemberi rezeki. Nanti kalau abang gorengan gimana nasibnya? Gitu kan, mikir terlalu panjang mikirnya gitu. Kalau abang gorengan gak ada yang lagi beli, dia akan jadi penjual rujak, buah potong kan gitu. Ya siapa tahu nanti someday di Indonesia lebih banyak abang-abang yang jualan salad di pinggir jalan. Siapa tahu kan? Daripada abang gorengan. Kenapa banyak orang yang sekarang kena kolesterol? Mungkin salah satu karena kebanyakan makan gorengan. Anda lihat di mana mata memandang, di situ ada abang gorengan. Gitu. Terus dia bilang gitu. Dia bilang, saya penjual gorengan. Dia bilang, setelah dengar kajian dokter, saya jadi merasa bersalah. Dia bilang, jual gorengan. Ada juga yang pernah dulu jualan roti. Nanya ke saya bilang setelah dengar kajian tentang tepung, tentang gula segala macam. Terus saya bilang saya juga harus pijak ya. Gak apa-apa kalau antum memang pengen hijrah, silakan hijrah, saya bilang. Tapi jangan langsung stop jualannya, nanti nggak ada nafkah buat keluarga, kan repot. Pelajari ilmunya, nanti bikin produk yang sehat, bisa kok. Ya, saya ngomong gini itu bukan kita akhirnya menyebabkan abang-abang gorengan nggak ada penjual lagi, nggak ada dagangan lagi atau nggak ada pembeli lagi, enggak. Kita menciptakan pasar baru.
Gitu kan, misalkan abang gorengan, ada gerobak lamanya, di sebelahnya ada gerobak baru. Saya sudah hijrah, kata dia. Jual sebelahnya buah sama sayur, misalkan gitu. Siapa tahu kan, atau jualan pecel ya di situ. Kalau seandainya, saya pikir ya, ala-ala saya, kadang-kadang sekarang bagaimana kita mau sehat? Mau masuk pintu tol, sebagian besar pintu tol sudah fast food isinya semua. Betul gak? Kita datang ke rest area, minuman-minuman tinggi kalori, ya, makanan-makanan yang jelas-jelas nggak sehat, ya, seperti itu. Jadi kayak burger, kayak ayam goreng cepat saji segala macam, itu bukan makan kita. Pizza, coba yang sudah sering makan pizza, nggak lancar-lancar juga tuh bahasa Italinya kan, sama aja. Kita makannya apa? Yaitu pecel, karedok, lotek, gitu kan. Mari kita bantu mereka, ya. Sampai saya bilang sama, kalau seandainya dia ngasih tahu di mana jualannya, saya bilang, atau dia mau ganti jual buah atau sayur seperti itu, saya bilang sama jamaah harus bantu dia. Ini ada orang yang semangat untuk berubah gitu loh, harus dibantu. Jadi bagi Anda yang sekarang mungkin punya industri makanan atau mungkin ada jualan, resto atau apapun, coba pikir baik-baik, kira-kira makanan yang saya buat ini bikin sakit orang atau bikin sehat orang. Coba pikir baik-baik. Kalau bikin sakit orang dan Anda sudah tahu ilmunya, Anda zolim, dosa. Sudah tahu gula nggak sehat, masih juga kasih gula. Ayo ibu-ibu, banyak yang sudah mulai tepuk dahi. Iyalah, sudah tahu ilmunya kan? Dan pastinya tenang aja, banyak kok yang sehat, serius. Kemarin saya cerita, ada yang Anda lihat postingan saya suka sekali pempek. Tapi setelah saya memang membatasi diri dengan tepung, dengan gluten, saya nggak mau makan pempek. Karena kembung langsung perut saya. Subhanallah ada yang bikin pempek non gluten. Dipakai tepung dari singkong atau apa gitu kan, saya nggak tahu detailnya. Tapi ternyata itu ketika saya makan, itu luar biasa. Dan pempeknya warna-warni. Ya. Warnanya dari wortel, dari kelor, sama dari buah naga. Nggak pakai pewarna. Ya, dan kalau kita sudah memahami konsep sedekah yang paling baik itu selain pada keluarga, juga pada diri kita sendiri, maka Anda sekarang mulai mikir bagaimana memberikan asupan yang lebih baik dan terbaik pada badan Anda. Daripada minum, misalkan daripada minum minuman kemasan yang sudah banyak gulanya, ada pengawet segala macam, misalkan Anda bisa beli almond, niatkan untuk sedekah ke badan, itu pahala. Gitu loh.